Yes, haleluya. Shalom. Kembali lagi dalam program kami Gravens bertanya, Om Dautoni menjawab. Dan minggu lalu minta maaf karena saya dan Om Dautoni kebetulan ada tugas tertentu jadi tidak bisa. Tapi hari ini kembali kita ada program lagi. Jadi saya lagi di Bali. Om Dautoni, apa kabar Om? Nah, haleluya, baik semuanya ini, Graven. Backgroundnya Hmm. keren banget Om. Saya lihat ada Monas Om. Malaikat menjaga Indonesia, menjaga Jakarta. Mantap, keren sekali Om. Jadi kita mulai dengan doa dulu Om. Mari kita doa ya. Yes. Bapa di sorga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati kami semua Tuhan, lewat secara khusus Tuhan. Yang mendengar program ini, dan melihat program ini, dan kuasa Yesus ilmu dimuliakan. Yesua Hamasia. Amin. Amin, amin. Thank you Om. Nah Om, dengar-dengar program kita cukup keren Om. Banyak yang suka program kita Om. Puji Tuhan. Iya. Nah, jadi hari ini kita mau Nah, berbicara tentang, ini seru Om hari ini topiknya Om. Tentang rumah angker. Tentang rumah angker. Aku juga senang banget bisa bertanya-tanya tentang rumah angker Om. Jadi Om, apa sih Om yang membedakan rumah biasa sama rumah angker Om? gini, semua rumah angker pasti ada sejarahnya. Nah, kalau rumah biasa itu sejarahnya itu biasa. Tapi kalau rumah angker itu selalu berhubungan dengan suatu sejarah. Nah, sejarahnya itu apa? Pertama adalah pembunuhan. Ya, Kedua adalah bunuh diri. Pembunuhan, kedua adalah bunuh diri. Setelah bunuh diri, yang ketiga yaitu pemanggilan roh. Nah, keempat, menyimpan jimat-jimat yang berhubungan dengan mantra-mantra. Nah, jadi dan ini selalu berhubungan dengan sejarah individu atau yang alami di rumah itu. Nah, kalau dan cirinya rumah angker itu selalu ada namanya penampakan-penampakan roh. ya, Nah, ada namanya penampakan-penampakan roh. Nah, ya. ada penampakan roh. Nah, penampakan-penampakan roh ini yaitu sering misalnya ada bayangan hitam. Nah, kalau bayangan hitam itu kebanyakan tuh tempat itu pernah terjadi namanya pembunuhan. Nah, Oh, oke. atau tiba-tiba ada suara-suara kayak orang ngetuk pintu, dok 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 dok, dibuka ada orangnya. Ya. Tiba-tiba kayak ada orang menangis perempuan atau suara laki menangis. Nah, itu kebanyakan itu kasus yang berhubungan dengan orang bunuh diri. Oh, oke, oke. Nah, Tapi kalau tapi kalau mati Kak, ya, gimana, Graven? Suaranya oh tidak ya, jelas. halo Om. Ya, gimana, Graven? Ya, tapi kalau meninggalnya karena penyakit bisa rumahnya bisa angker juga Om. Tidak ada hubungan. Karena itu Oh, oke. mati karena alami ya, Ya, wajar ya. Ini adalah mati yang tidak wajar. oh, oke, oke, Makanya oke. kebanyakan tempat untuk acara pemakaman atau acara untuk seperti apa nih rumah duka gitu ya. Nah, kebanyakan tuh pasti banyak setannya. Jadi kalau daerah itu juga bisa angker Om, tergantung Bisa, daerah juga. tergantung daerah. Terutama itu kalau Ya. kuburan yang berhubungan dengan orang sakti yang punya jimat banyak, eh, belum sempat jimatnya dibuang, dia mati. Nah, jimatnya kebawa sampai ininya, sampai apa tuh di kuburnya. Itu sering kejadian. Oh, oke, oke, oke.
Oke. Ya, 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 ya. Oke. Berarti, eh, halo Om. Gimana, Graven? Gimana? Yes? Ya, ya, Oh gimana, iya, Graven? ya. Ya, berarti ada daerah daerah khususnya juga ya Om ya? Ada. Itu selalu, misalnya dulunya adalah raja hebat yang punya kesaktian hebat, mati, dibunuh atau perang gitu. Nah, dikubur di situ, tempatnya itu jadi roh-rohnya, roh-roh jahatnya, jimat-jimatnya ada di situ. Jadilah tempat angker gitu loh. Jadi semua itu selalu ada hubungan sejarah. Oh, tapi Om, misalnya rumahnya angker nih Om. Terus dia pindah rumah Om. Itu kira-kira rumahnya masih angker atau udah nggak Om? Maksudnya rumah yang dia barunya, rumah barunya. Nah, tergantung rumahnya barunya itu ada sejarah tentang pembunuhan tidak. Kalau tidak ada sejarahnya ya begitu ning keluar dari rumah angker itu ya biasanya sudah tidak ngalami lagi. Karena Oh jadi, oh, oke. ini kan masalahnya rumahnya, bukan orangnya gitu loh. Oh jadi nggak ngikutin dia Om ya? Iya. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang ngikutin. Waduh, ada juga yang bisa Nah, ngikutin ya Om. hah? Gimana, Devon? Ada juga yang bisa ngikutin ya Om. Tapi itu kasus itu hanya 5% aja. Oh jadi sedikit ya. Mm-mm. Oh, oke. And then kalau kan tadi Om bilang ada 4 kalau nggak salah, ada yang pemanggilan roh, pembunuhan dan bunuh diri. Tapi pembunuhannya itu harus di rumah sendiri, harus di rumah itu Om. Ya di rumah angker, ya di rumah yang disebut itu. Kalau dibunuhnya di luar rumahnya gitu enggak Om? Ya itu kalau di luar rumahnya itu yang di luar rumahnya ya angker. Oh, atau misalnya bunuh diri tapi bunuh dirinya di nggak di rumah gitu Om. Nggak tuh ini. Intinya yang tempat kejadian darah ditumpahkan. Oh, oke Nah, oke oke. darahnya tertumpah di mana? Itu makanya kan di dalam kitab kejadian waktu Habil dibunuh, darahnya kan menuntut. Oh, yes yes yes. Ya Jadi ya ya ya. intinya satu, di mana darah itu ditumpahkan. Oh, oke oke oke. Mm-mm. Oh, oke. Oh ya, dan juga buat saudara-saudara yang menyaksikan, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa juga di lewat live chatnya, lewat live chatnya. Nah, oke oke. Terus Om, lagi rame Om, kan sekarang ini kan pandemi kan Om. Terus banyak orang pasti bosen, khususnya anak-anak muda ya Om, khususnya anak-anak muda, dan mereka tuh suka nonton film horor Om. Nah, mungkin nggak Om kalau nonton film horor kebanyakan, terus kebanyakan nonton rumah-rumah yang angker, terus nanti rumahnya sendiri yang jadi angker tuh mungkin nggak Om? Itu tetapi kalau orang suka lihat film horor, Ya. nah tiba-tiba rumahnya itu ada setannya, itu malah akan banyak kasus penampakan karena ada hubungan dengan energi negatif. Oh, ya, 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 oke, oke, oke. Oke, 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 oke. Film horor lebih baik suka aja yang film yang bikin orang ketawa senang-senang. Betul Om, setuju Om. Setuju Om. Kalau Om nggak suka nonton film ya Om? Saya kalau lihat film sukanya itu film tahun 70-an, Oh, film 75, lama. tahun 80-an, film klasik zaman kuno. Nah, kedua Tom Jerry. Oh, berarti Mm-mm. Tom and Jerry kalau nggak film-film yang hitam putih ya Om? Saya suka yang udah tahun 75, tahun 80-an gitu tuh. Tetapi sukanya saya film yang berbau sejarah. Oh, oke, oke. Mm-mm. Nah, Om, kita kan Kalau lagi, horor saya nah, enggak. oh nggak pernah ya Karena udah horor. bosen lihat setan. Betul, Sudah betul Om. bosen lihat setan. Teman lama ya Om. Hmm. Nah, Om, kan kita lagi ngomongin film nih Om. Biasanya ada eh,
film-film biasanya, bukan film sih, lebih ke acara-acara TV biasanya yang suka uji nyali. Nah, itu kira-kira Om, kalau beneran, kira-kira itu beneran nggak Om? Mereka rumahnya angker atau tempatnya angker atau kira-kira cuman sekedar untuk hiburan Om? Belum tentu, karena saya kalau kasus seperti itu harus lihat sendiri. Oh, nggak kelihatan Kalau ya kalau saya lewat itu, TV. kalau saya itu, makanya kan saya ini kalau ada film tentang setan, uji nyali, tidak lihat. Udah bosen sama setan. Tapi nggak kelihatan Om, misalnya lewat TV itu nggak bisa kelihatan. Oh ini kayaknya setan yang ini setan yang ini Kalau nggak kelihatan. tempat itu angker, saya terasa, Graven. Kalau tempat itu angker, saya terasa, walaupun di TV. Oh terasa juga Om, walaupun Om nonton tapi masih Terasa. terasa Om. Terasa. Wow, wow. Pernah Om kayak gitu Om, lagi lihat di TV terus terasa. Saya kan sering kalau di Zoom pelayanan gereja kan kalau ada rumah ada setan ini kan langsung tak doain. Hmm? Oke, Hmm? oke. Yes. Nah, Hmm. ya. Nah, berarti Om, gimana tadi ya? Apa namanya? Berarti Om juga kelihatan kalau sekedar di TV doang, atau Om gak lihat langsung juga tetap kelihatan Om. Yang Om rasakan tuh apa Om? Kalau Tuhan izinkan aja. Kalau Tuhan izinkan saja. Nah, jadi kalau rumah angker tuh ada cara ngusir setannya, Graven. Iya Om. Itu Ini harus harus kita diusir. dengarkan baik-baik ya, untuk saudara-saudara yang menyaksikan harus dengarkan baik-baik. Nah, itu ada cara mengusirnya. Rata-rata itu kan akibat dari pembunuhan atau orang dibunuh atau bunuh diri. Nah, itu darahnya menuntut. Untuk mengalahkan kutukan itu harus dengan darah pula, yaitu darah manusia suci tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Dan posisinya mati dibunuh. Nah, di muka bumi ini hanya ada satu darah, yaitu darah Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sendiri pun mati dibunuh. Artinya apa? Darahnya berbicara. Bicara penebusan, penyelamatan. Nah, jadi cara doanya, darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Doanya ikuti Graven. Darah Yesus Darah Yesus, sucikan tempat ini, sucikan tempat ini, sucikan tempat ini, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. tempat terkutuk Tempat ini terkutuk diubah ini diubah jadi menjadi berkat. berkat. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Nah, darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Jelas, Darah Reven? Yesus, ya jelas Om. Berarti kita harus ini ya Om, kita harus doa dan kita harus menang terhadap setan. Soalnya biasa di film-film kan nggak seru banget gitu Om. Akhirannya tuh manusianya mati semua, manusianya kalah. Tapi Dan kita perlu harus Graven tahu, ya. salib Alkitab termasuk air tidak bisa ngusir setan. Tidak bisa. Oh, berarti nggak kayak di film-film ya Om ya? Nah, setan tidak takut salib. Buktinya di kuburan banyak salib. Ya betul, setuju Om.
Jelas, Graven? Jelas, jelas Om. Setan tuh takut dengan iman kalau kita percaya demi nama Yesus, ucapkan nama Yesus dengan iman. Nah, kedua, dikasih minyak urapan. Didoakan demi nama Yesus untuk menjadi tanda itu milik Tuhan. Milik Ya. Elohim. Jelas, Griven? Oh, jelas, jelas Om. Oke, oke. Amin. Om ada pengalaman nggak Om? Pengalaman yang paling Om paling ingat mungkin tentang rumah angker Om? Saya tuh hampir setiap hari itu kasus setan. Dan ngusir rumah angker itu sudah ribuan, puluhan ribu. Sampai lupa saya, Graven. Graven. Ya. Dan kasusnya kan, saya kan hampir seluruh Indonesia, Graven. Jadi termasuk di luar negeri pun, saya nangani kasus juga. Jadi setan ekspor import. Ngusir-ngusir setan gitu udah hampir setiap hari, Graven. Pernah nggak Om setannya tuh kayak ngobrol gitu Om, ngomong dia? Setan, kalau saya tidak mau ngobrol sama setan, kurang kerjaan. Tapi dianya, maksudnya kalau rumahnya angker gitu, Om mau ngusir, dianya pernah ngobrol ke Om nggak? Kayak mungkin melalui manusia mungkin atau? Setannya begitu lihat saya tuh, setan-setan udah kenal duluan sih. Jadi langsung kabur. Jadi Atau mungkin ya, ya, karena bekas temen sih, bekas. ya Jadi betul. tahu. Kan dulu sering kan kejadian di gereja, Graven, terutama KKR Pak Gilbert, papimu, begitu Ya. ada orang kesurupan, lihat saya langsung kabur setan. Saking hafalnya sudah. Oh. Nggak ada pengalaman lucu Oke, Om, Graven. misalnya nggak ada pengalaman lucu, misalnya mau ngusir setan terus setannya nari mungkin atau gimana? Pernah suatu kali ada orang kerasukan bawa celurit, Graven. Oh wow, terus Om? Wah, gini-gini. Waktu itu dilayani berapa pendeta. Pendetanya lari semua. Dibawain celurit. Akhirnya saya dipanggil. Saya doa demi nama Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan, usir keluar. Langsung roboh. Selesai kasus itu. Kalau saya kebanyakan ngusir setan, tidak pernah lebih dari 15 menit, Pak Graven. Oh, tapi emang nggak ada setan yang kayak sulit banget gitu Om diusir. Ini ada pertanyaan juga itu. Nggak ada pengalaman mengusir setan yang sulit diusir. Selama ini sesulit apapun, tidak lama, Graven. Maksimal 15 menit. Oh maksimal 12 menit ya Om? Tapi lihat kasusnya dulu. Nah, kadang itu dikira kesurupan, tidak taunya kejiwaan. Nah, yang kejiwaan ini yang bisa berjam-jam. Nah, itu bukannya diusir, harus dikonseling. Iya betul. Ada Ada juga yang kejadian pura-pura Om. lucu, ada kejadian lucu nih, Graven. Ya, Graven, ya, Graven, ada kejadian lucu. Jadi ada seorang pembantu kerja di tempat seorang pejabat. Pejabat ini adalah yang ada di perpajaan. ya. Nah, pembantunya ini katanya kesurupan. Nah, Ya. didatangkanlah pendeta. Sama pendeta didoain, demi nama Yesus setan keluar. Itu berhari-hari sampai berminggu-minggu tidak keluar. Akhirnya pejabat ini minta tolong saya. Tolong manggil Pak Daud aja. Saya lihat ini, Pak, ini bukan kasus setan. Ini bukan setan. Ini pasti ada sesuatu kejiwaan ini. Tidak taunya apa, Graven. Pembantu ini punya pacar. Pacarnya ngomong, kalau kepalamu pusing atau badan tidak enak, minum vitamin ini. Tidak taunya vitaminnya, katanya vitamin itu pil koplo.
Jadi habis didoain, kalau dia minum itu langsung gini. Nah, itu pernah kejadian, Greven. Oh, seru Makanya ya. perlu karunia membedakan roh. Ya, ya. Ada Jelas, juga yang suka Greven? pura-pura gitu pernah Om? Oh, sering. Sering ya? Kasus histeris. Nah, itu yang bisa. Gimana, Greven? Gimana Om? Yang Udah pura-pura jelas? gimana? Gimana Yang Om yang pura-pura pura-pura? itu gini ya, cirinya orang kesurupan, mata itu pasti terbuka. Kalau mata tertutup, itu pasti kejiwaan. Oh, oke. Okay. Nanti dan tapi terutama karunia membedakan roh yang bekerja. Ya, ya, ya. Gimana, Ya. Greven? Oh, ya Om. Oh, sorry Om, ini pertanyaannya mungkin beda topik, cuman bikin penasaran juga Om. Kan Uh, kan mungkin kalau kita lihat dari film mungkin atau dari sejarah kan di sini kan yang kita tahu tuh mungkin ada pocong, kuntilanak gitu-gitu kan Om. Tapi di luar negeri kan nggak ada kayak gitu. Apakah beda gitu Om? Setan di Indonesia sama di luar negeri? jadi gini, Greven, perlu Greven tahu, perlu Greven tahu, perlu Ya. Greven tahu, penampakan setan di seluruh dunia itu tergantung mitos, budaya, kepercayaan setempat. Karena Hmm. setan mengambil sisi negatif, yaitu ketakutan, sugesti manusia untuk Ya. diubah energi menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia tergantung mitos, budaya, kepercayaan setempat. Oh, karena diambil rasa ketakutan itu ya Om, energi Iya, negatif ya. makanya setan Amerika makannya hotdog, setan Indonesia makannya menyan, kembang menyan. Ah, Ya, ya, oke, ya. mau tanya apa lagi, Greven? Oke, ini Dua ada. pertanyaan lagi ya. Oke, oke, siap Om. Dua pertanyaan ya. Ini ada yang tanya, Pak Daud dari Henoch Wanenda. Pak Daud, saya mau tanya, kalau orang yang mati apakah masih bisa berkomunikasi sama manusia? Tidak bisa. Nah, nanti Senin depan bahas itu ya. Oke, siap Om. Bisa, bisa Om. Bisa. Dan ini Om, ada yang tanya, ada yang tanya dari Paulina. Shalom, kalau rumah sudah diadakan mesbah keluarga tiap hari, apakah bisa disantet orang? Kalau kita arti percaya ini percaya dan beriman. Kalau kita percaya beriman, itu tidak bisa kena. Makanya Oh, oke. semua usahain setiap hari doa darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bentengi tempat ini supaya tidak bisa kena mantra atau setan apapun. Luar biasa Om. Jadi ini menjadi pelajaran juga buat kita semua tiap kali di rumah kita, di kantor kita, atau kita mau misalnya kita baru ada rumah baru atau kantor baru, kita jangan lupa untuk berdoa ya Om. Dengan darah Yesus itu. Dengan darah Yesus. Om boleh tutup dengan doa Om. Seru Kita banget doa ya, perbincangan kita. Clever. Yes. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, bisa pribadi Tuhan. Dan nama Yesus ilmu dimuliakan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Demi nama Yesus HaMasiah. Amin.